Jadi itu. Jadi sebelum jadi pipis, sebelum jadi urin, ya sebelum jadi air kencing, dia dalam bentuk apa sih di tubuh kita? Kenapa kita punya urin gitu? Oh ya, karena kita ada cairan tubuh gitu. Tapi dari mana itu asal mualanya dulu? Sampai dia jadi urin, dikeluarkan dalam bentuk urin. Dari mana dulu tuh? Ayo. Bernalar dulu ini, bernalar. Ada? Dari apa dulu? Ayo, ini sudah berapa menit nih? 2 menit nih. Kalian kan sudah tahu kan apa itu sistem ekskresi? Berarti sistem ekskresi artinya berhubungan dengan sistem pengeluaran zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Ya terutama bermuaranya di ginjal kan? Isi, Bu. Ya, silakan Melsu. Darah, Bu. Dari apa? Darah. Dari apa? Darah. Ya, dari darah. Jangan sampai itu, kok kita dari urinnya, nanti kalau pikir kok kita ada urinnya karena apa? Oh, dari minuman yang kita minum. Kita habis minum jadilah urin terbuang. Ternyata tidak, bukan dari air minuman itu. Sesungguhnya dari darah dulu. Dari darah nanti dia akan difiltrasi di dalam ginjal kan? Kan di ginjal itu mengalami ada beberapa tahapan loh, ya. Jadi kan kita lihat dari ginjal kan, tunggu dulu itu. Nanti prosesnya itu fisiologi itu kalau sudah berhubungan dengan filtrasi, reabsorpsi dan augmentasi ya. Nah, itu. Jadi kita dari darah gitu ya. Jangan lupa. Dari darah itu disaring loh, di mana dia? Di glomerulus, ya kan? Nanti kita lihat mana itu anatominya. Kalau glomerulus berbicara dengan struktur itu anatomi itu, ya. Jadi jangan sampai kalian salah kaprah nih, oh saya ini karena banyak minum jadi banyak kencing gitu, ya. Ya itu prosesnya karena sudah jadi penumpukan, sudah terjadi ya artinya sudah bertumpuk-tumpuk cairan tubuh kita terlalu banyak gitu. Memang sih sebenarnya di tubuh kita itu ginjal itu tidak selalu bekerja ya. Maksudnya sebenarnya sih ginjal itu dia nggak mau buang zat tubuh di dalam tubuh tuh, dia ada pertimbangan juga. Cuman karena terjadi penumpukan di darah, nanti kalau terlalu banyak darah terjadi ya artinya penumpukan cairan yang berlebih di dalam darah, itu ada yang kita kenal itu namanya dengan asidosis. Jadi darah-darah tuh jadi kayak apa ya, kayak menggelembung gitu, atau jadi kayak basah begitu ya, itu ya. Tapi itu kalau kita bicara tentang rana yang paling dalam, itu sudah ada bantuan dari yang namanya reseptor ya. Kita aja minum itu ada angiotensin loh, reseptor angiotensin 1, angiotensin 2 itu yang mengarahkan di bagian hipotalamus kita itu yang bekerja. Oke? Itu ya, dari darah. Jangan lupa ya, sebelum jadi urin dia dari darah dulu. Darah kita yang otomatis coba kalau kalian beda ayam, beda kambing, beda sapi, coba ya kalau kalian ambil darahnya, kalian ambil kertas lakmus kayak gitu kan, atau kertas saring gitu kan, dibuat kayak dicorong itu ya, tabung corong atau apa gitu ya. Terus kalian itu nanti kan saring, lama-lama kan darah itu jadi putih ya. Tapi bukan darah itu yang dimaksud, tapi darah yang sudah diatur atau melewati prosedur yang ada di media ginjal ya. Jadi ginjal itu adalah mesin utama tubuh kita ya. Kalau ginjal kita rusak, maka semua tubuh kita ya akan berpengaruh. Maka cairan-cairan tubuh ya akan di mana dikeluarin? Pasti dia akan kemana-mana tuh kan di darah kan. Jadi dia sudah mengembang nanti ke bagian kaki, bagian tangan. Jadi edema gitu, membengkak gitu kan. Ya itu, karena sudah jadi racun di tubuh kita, nggak ada saluran lagi pengeluarannya kalau ginjal rusak. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi jangan lupa ya, ini hanya sebagian aja nih gambarnya ini. Kalau di sini kan gambar yang di atas kan cuman ada ginjal kiri dan kanan, ada pembuluh vena dan pembuluh arteri kan. Ya, kemudian di sini ada yang namanya ini uretra kan. Ini uretra. Ini kantong bladder ya, atau kantong urin gitu ya. Jadi sebelum kita mau pipis kan biasanya kalau kita rasa pipis gitu kan menahan diri kan. Jadi biasanya kalau tertahan di sini dia di kantong bladder ini. Ya, nanti dia mengembang nih setelah sudah pipis ya langsung gitu ya. Gitu. Oke, kita next lagi ya. Ini Oke, ini bentar nih. Cara ngilang ini gimana ya? Hide panel. Oke.
Oke, jadi ini adalah definisi sistem ekskresi ya. Kalau bicara tentang definisi sistem ekskresi, ini secara teori, secara ya bertele-tele ini ya. Tapi ingat, jadi acuan utama dari sistem ekskresi itu adalah bagian dari proses pengeluaran ya zat sisa dalam tubuh yang melalui tahap proses metabolisme ya. Jadi bukan oh iya ini karena dari darah nih, enggak, bukan dari darah, tapi memang ada bagian-bagian dari ya zat-zat tubuh yang tidak lagi ya dibutuhkan oleh tubuh ya, maka harus dikeluarkan. Itu prosedurnya pasti melewati tahap metabolisme ya. Jadi selain dari proses ekskresi ini ya baik itu melewati ginjal ya, ada juga dia melibatkan organ-organ lain loh. Ya, organ lain itu adalah misalnya hati, ya, paru-paru, ya, dan kulit. Ya, kenapa? Kok bisa ya? Sistem ekskresi itu bagiannya juga melibatkan hati, melibatkan paru-paru, melibatkan integumen. Kenapa? Kok bukan hanya ginjal aja? Kan ginjal kan adalah mesin utama tubuh sebagai sistem pengeluaran atau sistem ekskresi gitu kan. Kenapa harus ada hati? Kenapa harus ada paru-paru, ada kulit yang saling berkaitan? Menurut kalian apa? Kenapa sampai berkaitan atau melibatkan organ hati, paru-paru, dan kulit terkait dengan ekskresi? Ayo, kelas A, kelas B, berpikir. Ya. Kenapa sampai melibatkan? Ternyata sistem ekskresi itu bukan hanya ginjal loh. Ternyata ada hati, ada paru-paru, ada kulit. Kenapa sih ginjal itu memiliki kaitan erat dengan ya hati, paru-paru, dan kulit gitu ya? Kenapa menurut kalian? Kelas A, kelas B. Ayo, kita sambil diskusi ya, supaya kita jalan nih, supaya kita belajar ini bukan hanya teori aja yang didapat, artinya ada yang kita bawa ke rumah sebagai bekal atau kemana-mana kan, gitu. Kayak tadi kan kalian baru tahu kan mungkin ya dari darah gitu ya, ya. Ada yang sudah tahu dari darah tadi urin itu ya, atau berpikir oh bukan, atau sudah tahu bahwa dari darah ya. Nah sekarang kenapa nih? Sistem ekskresi itu ternyata melibatkan organ lain lagi, si hati, si paru-paru, si kulit. Nah, kenapa ini sampai melibatkan ini? Dan kenapa hati, ginjal, dan paru-paru itu dikatakan sebagai sistem ekskresi, bagian sistem ekskresi? Bu, permisi. Ya silakan. Kalau dari kulit ya Bu ya. Kalau dari kulit kayak menurut saya itu mengapa dia kayak menyangkut ke ginjal juga, karena dia kan kayak mengeluarkan keringat kan Bu ya. Keringat itu kan apa ya, kayak zat-zat atau racun-racun yang dikeluarkan dari kulit tuh. Oke, tadi namanya siapa ini? Bagus sekali kan nalarnya ya. Siapa nak? Serli Bu. Siapa? Seprilia Monica Serli. Seprilia, oke Seprilia. Iya, karena kita juga mengalami yang namanya evaporasi, penguapan lewat kulit dalam bentuk keringat yang kita keluarkan. Ya baik itu kita sedang duduk atau kita sedang berlari dan sebagainya, tanpa kita juga sadari ternyata ada juga cairan yang terevaporasi loh dari tubuh kita. Bukan bumi kita aja yang mengalami evaporasi, penguapan dari laut sampai ke awan, jadilah hujan gitu ya, siklus gitu kan. Di tubuh kita juga begitu, tapi masalahnya di tubuh kita nggak seperti air laut naik ke awan gitu kan, jadilah hujan nih, kristal-kristal es jadilah hujan kan. Kalau kita penguapan kita agar buang gitu cairan kita gitu kan, apalagi kalau banyak aktivitas gitu ya. Jadi nggak bisa kembalikan kayak siklus hujan begitu, kita harus asup dengan kita sendiri yang harus minum begitu kan. Ya, atau mencari tempat yang lembab begitu ya. Tapi otomatis kita harus ya asup dengan cairan yang kita dapatkan lewat air minum ya. Kita kan sekarang kan penguapan kita kan dari kulit, dari paru-paru, dari hati juga kan. Nah, otomatis kalau kita kayak gini, ternyata banyak sekali pengeluaran kita nih. Selain paru-paru kan kita bernapas kan, kita buang kan, kita inspirasi, narik,
ekspresi dibuang gitu. Wah, itu juga adalah proses juga yang akan mengurangi cairan tubuh kita juga sebenarnya. Gitu, ya. Kalau ada polusi udara ya carut marut lah itu ya. Jadi ikut berpengaruh.